Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Video kali ini saya akan membahas tentang activity diagram yang merupakan serangkaian dari UML atau Unified Modeling Language. Dari video saya sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu class diagram dan apa itu use case. Apa itu activity diagram? Activity diagram itu diperlukan untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Activity diagram juga dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Nah, yang dimaksud proses bisnis di sini adalah kegiatan manual atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dan semua yang terlibat. Itu untuk kegiatan bisnis. Satu lagi, activity diagram juga digunakan untuk mengurutkan alur jalannya satu sistem. Jadi ada business modeling dan ada sistem modeling. Struktur diagram ini mirip flowchart atau DFD pada perancangan terstruktur. Activity diagram sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini lebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Nah, acuan dari activity diagram itu adalah dari diagram use case. Activity diagram berhubungan dengan diagram state chart. Nah, kalau diagram state chart itu fokus pada objek dalam satu proses, sedangkan activity itu fokus pada aktivitas-aktivitas yang terjadi, yang terkait dalam satu proses tunggal. Dengan kata lain, diagram ini menunjukkan bagaimana aktivitas tersebut tergantung satu sama lain. Itu nanti yang akan kita gambarkan dengan activity. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas itu menggambarkan aktivitas sistem. Ya. Yang harus digarisbawahi, activity menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Jelas kalau apa yang bisa dilakukan oleh aktor itu masuk ke diagram use case. Sebuah aktivitas dapat direalisasi oleh satu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. Jelas ya? Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan. Kalau use case itu menggambarkan bagaimana aktor bisa menggunakan sebuah sistem. Nah, contoh adalah pengambilan uang dari bank melalui ATM. Ada 3 aktivitas kelas, yaitu ada customer, ada ATM, dan ada bank. Nah, proses berawal dari lingkaran start, dan nanti berakhir pada lingkaran finish. Kita akan lihat simbol-simbol yang akan digunakan di dalam activity diagram. Nah, mulai dari start, kemudian ada finish atau end, kita sebut end di sini. Ada line, if line, ada customer, swim lane yang terlibat, ATM, dan bank. Proses sistem itu berawal atau bermulai dari customer.
Makanya di sini startnya adalah di kelas standar. Memasukkan kartu, kemudian memasukkan PIN. Proses selanjutnya sistem akan dalam hal ini adalah bank akan verifikasi apakah PIN itu sesuai atau tidak. Ya. Jika PIN valid, maka customer akan memilih transaksi yang akan dikehendaki. Ya. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ada simbol fork dan ada simbol join. Nah, apa itu fork, apa itu join? Kita lihat. Ya. Ini adalah simbol activity diagram. Tadi sudah saya jelaskan ada start point, ada end point, finish. Activity disimbolkan persegi panjang dengan sisinya adalah tumpul. Kemudian fork itu adalah pencabangan. Dari mulai panah 1 menuju ke banyak, tidak harus 2, tetapi bisa lebih banyak. Kemudian ada join, kebalikannya fork, yaitu menggabungkan kegiatan atau beberapa kegiatan menjadi satu. Ada decision ya, untuk pilihan dan ada swimlane untuk mengelompokkan ya, activity berdasarkan aktor dalam pengerjaan, dalam pelaksanaan atau berjalannya sistem. Ini simbol activity berbeda dengan simbol state. Ya, nah kita fokus di activity. Kemudian ada start state. Dengan tegas menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity. Ya, digambarkan lingkaran hitam penuh. Kemudian ada end state, menggambarkan akhir dari sebuah activity. Bisa terdapat lebih dari satu end state pada sebuah activity diagram. Ya. End state digambarkan dengan simbol Bull's Ace atau mata sapi. Ya. Nah, ingat yang harus digarisbawahi dalam satu use case itu bisa terdapat lebih dari satu end state. Yang selanjutnya adalah state transition, menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah kegiatan sebelumnya. Jadi dengan kata lain menghubungkan antara activity satu dengan activity yang lain. Simbol selanjutnya adalah decision. Satu titik atau poin pada activity diagram yang mengidentifikasikan satu kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Contoh simpelnya adalah ada kondisi ya dan tidak. Itu kita menggunakan decision. Swimlanes. Objek swimlane untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Nah, di sini objek apa saja yang terlibat akan dijadikan satu swimlane. Yang selanjutnya adalah fork dan join. Jadi di dalam activity diagram itu dibagi menjadi beberapa jalur kelompok yang menunjukkan objek mana yang bertanggung jawab untuk satu aktivitas. Nah, peralihan tunggal atau single transition timbul dari setiap adanya activity yang saling menghubungi pada aktivitas berikutnya. Sebuah transisi dapat membuat cabang kedua atau lebih pencabangan. Ya, berarti kalau satu dipecah menjadi banyak,
Itu kita sebut sebagai pencabangan atau fork. Jadi kalau menggabungkan dari banyak aktivitas menjadi satu aktivitas disebut sebagai join. Nah, di dalam fork dan join ada yang namanya label buat expression. Ya, disimbolkan dengan kurung siku. Jadi, yang menerangkan output atau keluaran dari pencabangan tersebut. Nah, pencabangan akan menghasilkan bentuk menyerupai bentuk intan. Transisi bisa bercabang menjadi beberapa aktivitas yang kita sebut fork. Fork beserta join dalam diagram membentuk solid atau batang penuh. Seperti ini. Yang disebut batang penuh itu adalah garis. Itu untuk simbol-simbol yang kita gunakan dalam state. Kita masuk contoh. Ini adalah state tanpa pencabangan. Jadi ada start, ada end, dan ada transisi di setiap atau ada transisi untuk menghubungkan antara aktiviti satu dengan aktiviti yang lain. Kemudian state dengan pencabangan. Di sini terlihat adanya fork dan join. Memecah satu kegiatan menjadi banyak dan menyatukan kegiatan menjadi satu. Masih contoh activity diagram. Di sini ada objek bagian gudang, bagian pembelian, dan supplier. Yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Jadi, swim lane itu menjelaskan tentang objek yang bertanggung jawab atas kegiatan dari aktiviti. Mulai dari bagian gudang akan memberikan informasi data barang yang akan dipesan. Kemudian proses selanjutnya akan dilakukan oleh bagian pembelian, yaitu menerima informasi dan membuat SPP. SPP sudah dibuat, maka akan diberikan oleh supplier. Nah, supplier ini akan mengirimkan barang sesuai dengan fakturnya. Nah, dikirim, maka bagian gudang akan menerima barang dan faktur. Dan bagian gudang akan membuat SPBJ. Ya. SPBJ akan ditandatangani oleh bagian pembelian dan supplier akan menerima SPBJ. Ya. Supplier akan mengkonfirmasi pembayaran, kemudian bagian pembelian akan melakukan pembayaran, bagian supplier akan terima pembayaran dan membuat kwitansi, bagian pembelian terima kwitansi. Jadi alur sistemnya akan tergambarkan di dalam diagram aktiviti. Contoh lain, ini adalah membeli tiket. Objek yang terlibat adalah pelanggan dan petugas. Menuju pelanggan ke loket pembelian, kemudian mengajukan pembelian tiket. Petugas akan menanyakan tiket tipe apa yang diminta, kemudian memberikan informasi pelanggan kepada petugas, konfirmasi biaya tiket, menyerahkan biaya tiket, membuat tiket, selesai. Terima. Ini adalah aktiviti untuk membatalkan tiket. Ya, dengan tidak ada pencabangan di dalam diagram aktiviti. Ya, mulai dari menuju loket sampai dengan pelanggan tersebut menerima biaya tiket. Ya. Ini adalah contoh diagram aktivitas sistem order, ya, mulai dari terima order, kemudian di sini ada pencabangan. Ketika menerima order akan diisi ordernya, sekaligus akan
kirim faktur. Jadi memecah kegiatan menjadi dua, isi order dan kirim faktur. Nah, ketika mengisi order, ini ada pilihan jenis kilat atau jenis normal. Jenis kilat maka akan memproses pengiriman semalam, jenis normal ya kuatnya maka akan memproses pengiriman biasa. Nah, ketika terjadi choice, di sini harus dikembalikan lagi ya untuk disatukan ke proses selanjutnya. Ketika kirim order maka akan terima pembayaran dan selesai. Jadi dari dua ini akan disatukan kembali ke tutup order. Fork dan join sama halnya ya. Ini jadikan dua proses jadikan satu. Untuk choice-nya juga dikembalikan ke bentuk. Ada dua simbol berlian. Ini sama dengan studi kasusnya adalah sistem order, tetapi sudah menggunakan streamline. Di mana setiap activity mempunyai atau ada bagian yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab menerima order adalah customer service, yang mengisikan order bagian pengiriman. Untuk masalah kirim order itu bagian keuangan dan terima pembayaran, sampai selesai kembali kepada customer service dengan tutup order. Contoh yang selanjutnya adalah use case diagram. Kita menggunakan studi kasus ATM. Ya. Nah, ketika kita berada di sebuah ATM, apa yang bisa dilakukan oleh mesin tersebut? Di sini kita ketahui bahwa aktornya adalah pelanggan atau pengguna. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh aktor? Pengguna itu berarti bisa memasukkan kartu, tetapi sebelum memasukkan kartu harus memasukkan PIN, include. Pengguna bisa mengecek saldo, pengguna bisa mentransfer uang, pengguna bisa mengambil uang dan melakukan logout. Nah, skenario alternatifnya, pengguna memasukkan kartu, ya. Kemudian pengguna itu memilih transaksi, bisa melihat saldo, mengirim uang, mengambil uang, dan logout. Nah, admin bisa mengelola memasukkan kartu dan mengganti kontak deposit. Nah, di sini kita akan coba buat untuk activity diagramnya. Yang pertama adalah activity diagram memasukkan kartu. Pengguna dalam hal ini dia akan menyiapkan kartu, kemudian memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Sistem ATM ini akan memvalidasi kartu, apakah valid atau tidak. Kalau valid, sistem ATM akan menampilkan menu PIN, yang nantinya akan dimasukkan oleh pengguna. Kalau tidak, sistem akan mengeluarkan kartu. Demikian ya, sama seperti kita melakukan transaksi di ATM. Inilah bentuk gambaran dari activity diagram. Kemudian, untuk use case diagram masukkan PIN. Memasukkan PIN, kemudian sistem ATM akan memvalidasi account. Kalau valid, dia akan menampilkan menu utama. Jika tidak, maka pengguna diwajibkan untuk memasukkan PIN lagi. Nah, jika terjadi invalid 3 kali, maka sistem ATM akan memblokir kartu. Selesai. Kemudian mengecek saldo. Pengguna memilih mengecek saldo, sistem ATM akan memproses pengecekan saldo dan menampilkan saldo. Kemudian ini adalah activity untuk mentransfer uang. Jadi menu mentransfer uang, pengguna
memilih mentransfer uang di menu utama, kemudian memasukkan akun tujuan, memasukkan jumlah uang yang dikirim, kemudian sistem ATM akan memvalidasi akun tujuan, apakah valid atau tidak. Jika tidak valid, maka pengguna diminta untuk memasukkan nomor rekening yang benar. Ya. Nah, kalau valid, maka akan menghitung kecukupan saldo pengirim. Ya. Jika cukup, maka akan mentransfer uang, selesai. Ya. Jika saldonya tidak cukup, maka akan dikembalikan lagi oleh pengguna. Masukkan jumlah uang yang nanti akan dikirim. Sesuai dengan saldo yang ada, atau yang tersisa. Selesai. Itu untuk mentransfer uang. Aktivitas selanjutnya adalah mengambil uang. Nah, ini sama dengan proses bagaimana kita mengambil uang. Mulai dari memilih menu mengambil uang, kemudian memilih jumlah uang, kemudian sistem ATM akan mengecek kecukupan saldonya. Jika saldo cukup, maka akan memproses pengambilan uang dan mesin akan mengeluarkan uang. Selesai. Maka pengguna akan mengambil uang. Jika tidak cukup, ya, di sini akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang kembali. Aktivitas selanjutnya adalah melakukan logout. Ya, memilih keluar dari menu utama, kemudian memproses logout. Sistem ATM akan mengeluarkan slip atau kwitansi. Ya. Disusul kemudian mengeluarkan kartu, pengguna mengambil kartu dan mengambil kwitansi. Selesai. Nah, yang harus diperhatikan adalah jumlah use case itu harus sama dengan jumlah activity. Kita lihat dari menu ATM ini, kita kembali ke use case. Nah, jadi ada beberapa yang harus kita buat alur sistemnya, yaitu memasukkan satu, 2, memasukkan PIN, 3, melihat saldo, 4, mengirim uang, 5, mengambil uang, 6, melakukan logout. Dan satu lagi mengganti kontak deposit. Nah, tapi yang dibahas di slide di sini adalah activity yang dilakukan oleh pengguna. Nanti aktiviti yang dilakukan admin, jalurnya sistem itu berbeda lagi. Satu yang dilakukan oleh pengguna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, memasukkan kartu, 2, memasukkan PIN, 3, mengecek saldo, 4, mentransfer uang, 5, mengambil uang, 6, melakukan logout. Demikian untuk materi activity diagram. Jangan lupa subscribe, like, and share agar ilmu ini bisa berguna untuk teman-teman yang lain. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.